Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Alberto Kusafes dari kelas 11 D2. Sekarang hari ini saya akan menceritakan tentang kehidupan biografi dari Syekh Hamzah Al-Fansuri. Selamat menonton. Jejak dan langkah Hamzah Al-Fansuri. Yang pertama, riwayat hidupnya. Nama populernya Syekh Hamzah Fansuri atau Hamzah Al-Fansuri. Nama Al-Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang kini terletak antara Singkil Aceh dan Sibolga, Sumatera Utara. Merujuk zaman Kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh. Beliau berasal dari Barus. Saat ini di Provinsi Sumatera Utara. Di zaman itu wilayah Barus sering disinggahi para saudagar dan musafir dari mancanegara. Bahkan disebut sebagai sastrawan Abdul Hadi. Signifikannya tercantum dengan naskah sejarah Yunani kuno yang ditulis pada abad ke-2 sebelum Masehi. Namun ada pula yang berpendapat lain, bahwa Hamzah Fansuri dilahirkan di Ayutthaya, ibu kota lama kerajaan Siam Thailand. Seperti pendapat Syed Naqvin Al-Atas, bahwa keluarganya memang berasal dari Barus, tetapi dirinya sendiri lahir di Sharnawi, yakni Ayubi, ibu kota kerajaan Siam yang berdiri pada 1350. Sepanjang hayatnya, Syekh Hamzah Fansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tetapi juga Jawa, Siam, Hindia, Hindi, Arab, dan juga Persia. Bahasa Arab dan Persia merupakan bahasa penting pada abad ke-16. Saat itu di Barus sendiri berkembang untuk dialek bahasa Melayu yang unggul di samping dialek Melayu dan Pasai. Oleh karena itu, bahasa Melayu yang dipakai Hamzah Fansuri sendiri dapat membuat inovasi, karya-karyanya dapat dianggap contoh terbaik negara dalam bahasa Melayu. Yang kedua, teladan yang dapat dicontoh. Sepanjang hayatnya, Syekh Hamzah Fansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tetapi juga Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia. Beliau juga dapat berbahasa Arab dan Persia, merupakan bahasa penting yang pada abad ke-16 termasuk dalam tasawuf Islam. Di Barus pada masa itu sudah berkembang suatu dialek bahasa Melayu yang unggul di samping dialek Malaka dan Pasai. Oleh karena itu, bahasa Melayu yang dipakai Hamzah Fansuri dalam karya-karyanya dapat dianggap contoh terbaik ragam bahasa Melayu Barus. Semua pegiat sastra Nusantara menyebut nama Hamzah Fansuri adalah penyair agung di rantau Sumatera. Disebutkan oleh Atio ketika Valentijn, seorang sarjana Belanda, mengunjungi Barus pada 1706. Ini membuat catatan yang menunjukkan kekagumannya kepada sang penyair. Seorang penyair Melayu, Hamzah Fansur adalah sosok termuka di lingkungan orang-orang Melayu karena syair dan puisinya yang menakjubkan. Kita dibuat dekat kembali dengan kata kelahiran sang penyair. Jika mengangkat naik timbunan debu kebesaran dan kemegahan masa lampau, tulis Valentijn. Yang pertama, yang ketiga adalah karya tulisnya. Syekh Hamzah Fansuri merupakan figur penting dalam sejarah kebudayaan Melayu Indonesia. Kemasyhurannya meliputi banyak bidang, yakni kesastraan, tasawuf, dan dakwah Islam. Namun sedikit sekali yang dapat memastikan detail riwayat hidup sang penulis tradisi penulis syair berbahasa Melayu itu. Berikut ini sedikit rincian karya beliau yang terkait dengan kesastraan Melayu. Syair Hamzah Fansuri terdiri atas 13 sampai 21 bait. Setiap bait terdiri atas 4 baris yang berirama A. Pada umumnya jumlah kata tiap baris ada 4. Meskipun terdapat pengecualian, syair Hamzah Fansuri banyak dipengaruhi puisi-puisi Arab dan juga Persia, seperti Rubaiyat karya Umur Khayyam. Namun tetap ada perbedaan, yakni rima Rubaiyat adalah A, B, A, sedangkan Hamzah Al-Fansuri memiliki rima A. Selanjutnya, jika ditelaah dari segi tema setiap syair yang dikarang Hamzah Al-Fansuri lebih banyak membahas tentang aspek tasawuf. Hal ini dikarenakan bidang lain yang diminati adalah tasawuf selain sastra dan dakwah Islam. Hamzah Fansuri banyak melakukan kreasi dan inovasi baru yang sebelumnya tidak dikenal sebagai sastra Melayu lama. Misalnya
memperkenalkan bentuk puisi baru untuk mengekspresikan diri. Namun lain adalah pemakaian bahasa yang kreatif. Hamzah Fansuri tidak segan-segan meminjam kata-kata dari bahasa Arab dan juga Persia dalam puisinya. Ataupun karya-karya Syekh Hamzah Fansuri yang sampai saat ini masih dapat ditelaah, dikaji, dan dinikmati adalah kelompok puisi yang pertama syair burung unggas, yang kedua syair dagang, yang ketiga syair perahu, yang keempat syair si burung pipit, yang kelima syair si burung punggu, yang keenam syair sidang fakir. Yang selanjutnya adalah kelompok prosa. Yang pertama Asrar al-Arifin, yang kedua Syarok al-Ashikin, yang ketiga Kitab al-Muntahi atau Jinat al-Muwahhidin. Sekian dari telaah dan biografi dari Syekh Hamzah Al-Fansuri. Mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.